Saat ini kami masyarakat Republik Indonesia digemparkan oleh kasus terbunuhnya Vina dan Eki. Di sini saya mau sampaikan bahwa beberapa kali menurut pengalaman saya, beberapa kali saya melakukan pelanggaran kriminal, yaitu kasus penganiayaan. Saya ditangkap, diproses di Polres, membuat BAP. Setelah itu BAP dilimpahkan ke kejaksaan dan mengikuti proses persidangan, dan akhirnya mendapatkan vonis. Banyak hal yang saya temui di dalam rumah tahanan dengan berbagai macam kasus. Di sini khusus untuk kasus Vina, saya menyimpulkan sesuai dengan apa yang sudah pernah saya rasakan. Banyak kejanggalan yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kalau saja pada saat pembunuhan Vina dan Eki itu terjadi, terus yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan itu oleh polisi lain, saya yakin pasti permasalahan itu sudah selesai. Tetapi hal ini terjadi karena ada campur tangan atau turut melakukan penangkapan, pemeriksaan oleh ayah dari Eki, yaitu Pak Rudiana, sebagai seorang anggota polisi yang pada akhirnya merusak citra institusi Polri. Jadi kalau menurut pengalaman saya, sebaiknya diperiksa secara teliti Pak Rudi, harus diperiksa sebaik-baik mungkin sehingga Pak Rudiana bisa mengakui bahwa sebenarnya permasalahannya yang terjadi itu seperti apa dan siapa pelakunya. Kalau di satu sisi polisi juga harus memanggil Linda, sahabat dari Vina, yang selalu kerasukan atau kemasukan roh, itu harus dipanggil dan benar-benar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena sangat lucu kalau dia kemasukan atau kerasukan roh itu pada saat-saat tertentu yang sudah sepertinya dijadwalkan. Dia menceritakan soal kejadian. Saya rasa di mata hukum orang seperti ini keterangannya tidak bisa dipakai, karena siapa sih yang tahu sebenarnya Linda itu dia kerasukan, betul-betul kerasukan. Dan di dalam undang-undang mana yang menyebutkan soal keterangan dari orang yang
kerasukan atau kemasukan itu bisa dipergunakan menjadi barang bukti, atau bisa diyakinkan di pengadilan bahwa ini menjadi sebuah keyakinan untuk menyalahkan beberapa orang yang sudah menjadi tersangka, dan juga bahkan ada yang sudah menjalani hukuman mati dan ada yang sudah bebas seperti Saka Tatal. Ini harus ditanya dengan baik sehingga permasalahan ini jangan menjadi permasalahan yang rata-rata orang mencari popularitas nama, mencari uang, mencari berbagai macam sensasi yang dibuat hanya gara-gara kasus Vina dan Eki ini saja, hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya kinerja Polri yang akan dituntut oleh masyarakat. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya agar dua orang ini diperiksa dengan baik. Nah, si Linda itu harus dibawa ke orang-orang yang memang betul-betul orang-orang kejiwaan yang bisa mendalami kejiwaannya, karena seakan-akan dia kemasukan atau kerasukan itu hanya untuk menggiring opini, untuk menutupi proses permasalahan yang sebenarnya terjadi. Atau jangan-jangan dia tahu bahwa sahabatnya itu dibunuh seperti apa, atau diperkosa, atau oleh siapa dan di mana. Itu pasti dia tahu, tetapi dia hanya sengaja menggiring opini. Jadi bagi saya itu harus diperiksa benar-benar sehingga nama baik Polri dan juga kami masyarakat punya kepercayaan terhadap institusi Polri masih tetap ada. Dan saya salut juga sama Ibu Widya yang selalu memberikan komentar-komentarnya, masukan-masukannya. Ya, banyak yang bilang kalau dia itu karang-karangan atau apalah, tetapi saya rasa ada beberapa hal yang dia bicara itu sangat masuk akal, dan itu harus dilindungi. Ibu Widya harus dilindungi sehingga jangan sampai ada korban-korban lain lagi dari kami masyarakat kecil. Hukum ini jangan tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga Republik Indonesia selalu kuat, selalu solid dengan masyarakat yang penuh dengan perlindungan hukum. Mari Bapak-bapak Polri yang punya hati sangat manusiawi, tolong menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak menjatuhkan masyarakat lain lagi. Sekian, hormat dari saya. Salam akal sehat.